Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Heni Mulyani SPD dari SMA Negeri 1 Tambun Selatan, pengajar PPKN kelas 12. Pada kali ini saya akan membawakan video pembelajaran tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana di sini memuat tentang kompetensi inti, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut, yaitu untuk menunjukkan keduanya adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Kemudian ketiganya memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait dengan penyebab, fenomena, dan kejadian, serta penerapan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dasar yaitu pertama adalah menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bertanggung jawab dan dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini memuat tentang peta konsep daripada materi pengaruh iptek terhadap NKRI, yaitu tentang pengaruh positif ya, baik di dalam ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, dan kemudian pengaruh secara negatif di bidang ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan hukum. Kemudian yaitu bagaimana pendekatan secara saintifik ya tentang literasi, critical thinking, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Kemudian pendekatan saintifiknya adalah tentang literasi juga. Kemudian presentasi kelompok, ada pendekatan saintifik ya. Kemudian apa sih pengertian daripada iptek, yaitu iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana ini adalah merupakan sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi dan informatika. Di dalam pasal atau 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 5 bahwa pemerintah bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Di sini memiliki pengaruh secara atau dampak ya, baik secara negatif dan positif. Dampak positif daripada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek politik adalah menyebabkan atau menciptakan adanya keterbukaan kontrol sosial di dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua adalah menciptakan kebebasan kualitas hidup di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga adalah menciptakan pemerintah yang demokratis. Dampak positif di bidang ekonomi adalah meningkatnya prestasi asing atau penanaman modal yang bergulir dari berbagai macam negara yang bekerja sama dengan Indonesia. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi produksi hasil dalam negeri, yang mana dengan adanya kerjasama seperti MEA atau APTA ya. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi.
Yang keempat adalah meningkatkan kesempatan kerja dan devisa bagi negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Sedangkan dampak di bidang budaya yaitu memudahkan akses informasi, yaitu dengan bergulirnya atau bertukarnya informasi dengan dari berbagai negara yang bekerja sama dengan Indonesia ya. Yang kedua kemudian akses nilai-nilai. Yang ketiga adalah kemudahan kebiasaan atau etos ya, di dalam kehidupan sehari-hari di dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Kemudian dampak positif di bidang hukum dan HAM, yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan pemenuhan HAM, menguatnya regulasi hukum, dan pembuatan peraturan serta perundang-undangan. Kemudian makin menguatnya tuntutan tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Menguatnya supremasi sivil dalam kedudukan atau tentang kedudukannya bagi negara, yaitu untuk polisi dan tentara. Kemudian dampak negatif dalam aspek politik yaitu mungkin akan melahirkan atau mendatangkan adanya terorisme ya, baik itu dari dalam maupun luar negeri, yaitu kedua adalah radikalisme ya, ketika hoax ya. Kemudian dampak negatif di bidang ekonomi. Dampak negatif di bidang ekonomi adalah satu, rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya ya, karena dengan semakin terbukanya kerjasama dengan luar negeri itu adalah mungkin akan menyerap lebih kepada mereka yang memiliki skill dan kemampuan, dan mana bagi perusahaan-perusahaan asing itu yang telah menanamkan modal Indonesia itu adalah mereka lebih sudah menyiapkan tenaga-tenaga dari negaranya. Yang kedua, Indonesia dibanjiri produk asing akibat perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Ya, selanjutnya pemerintah hanya regulator yang berlaku sebagai mekanisme pasar saja. Yang selanjutnya adalah akan menimbulkan kesenjangan sosial akibat daripada persaingan bebas. Ya, yang selanjutnya adalah membanjirnya investasi asing yang menuainya sektor-sektor vital. Kemudian dampak negatif di bidang sosial budaya adalah yaitu adanya gaya hidup yang konsumtif. Yaitu contohnya adalah akan melahirkan hidup hedonisme, individualisme, serta kesenjangan sosial. Ya. Kemudian cultural shock, memudarnya solidaritas, dan westernisasi. Dampak negatif di bidang hukum dan HAM adalah satu adalah anarkis, dua adanya kejahatan dunia maya atau hacker, yang selanjutnya pelanggaran batas wilayah. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.